Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rediala Pramdeni, mahasiswa dengan NPM 044119524 akan mewawancarai beberapa orang untuk tugas UAS Opini Publik. Sumber pertama yang akan saya wawancarai adalah seorang UMKM baju yang baru saja merintis. Ya. Boleh perkenalkan diri, Mas? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Zidan. Umur saya 20 tahun. Pekerjaan saat ini saya sedang merintis sebuah clothing di masa pandemi. Jadi usahanya tuh itu online atau Saat ini kita starting online sih. online? Nah, iya. Kenapa nggak offline aja? Karena ngeliat kondisi sekarang ya, di era pandemi kayak gini kita harus ribet ngatur protokol kesehatan juga. Kalau misalnya kita buka store, Dan itu butuh modal gede. butuh modal gede. Iya. Dan rada nggak mungkin kayaknya untuk konvensional karena Betul dia sih. selain modalnya gede, itu juga lagi di tengah pandemi mau nggak mau harus ngalamin ini ya, apa namanya, kayak modernisasi gitu. Iya, harus ngikutin kondisinya sekarang. Kalau bahasa mahasiswanya tuh kayak onlineisasi gitu. Iya, kayak gitu sekarang ya, Iya. organisasi. Jadi mau nggak mau ya harus. Iya, kayaknya ya udah. Tapi lebih enak sebenarnya kalau di penjualannya kita lebih enak itu karena kita nggak harus mikirin biaya sewa toko. Iya. Tapi mungkin harus sewa gudang juga kali ya. Mungkin, tapi untuk saat ini karena kita baru merintis, stok barang juga nggak terlalu banyak, jadi masih cukup di rumah. Kenapa baju gitu? Kenapa nggak yang lain? Sebenarnya itu dari SMA tuh pengen punya bisnis clothing tuh dari SMA waktu itu pemikiran kayak gitu. Terus sempat berubah, pengen jual makanan. Kayaknya untuk daerah kita ya, makanan tuh nggak terlalu ini karena orang musiman, kadang orang suka yang ini. Terus emang passionnya di situ sih, pengennya di bagian jualan baju. Tapi lo ngerasa nggak sih itu tuh kayak benar-benar nggak aman untuk bisnis sekarang karena lo spend banyak uang gitu untuk membiayai. Betul sekali. Dari awal aja trial and error-nya lumayan ngabisin banyak uang. Apalagi otomatis kan biaya produksi harus diseimbangin sama biaya promosinya. Iya. Kondisi sekarang kayak bayar selebgram lah, kayak influencer gitu kan, supaya influence orang dan supaya brand kita pun dikenal orang karena di kondisi kayak gini. Kita ngikutin memanfaatkan sosial media juga sih buat naikin namanya. Untuk strategi pemasaran gimana tuh? Untuk tahapan ini strategi kita sih bisa kayak bayar influencer juga sih. Jadi di Instagram. Atau mungkin TikTok ya yang lagi viral sekarang kan. Karena beberapa brand juga udah mulai turun di platform itu, jadinya kita harus kayak yaudah deh kita ngikutin. Ada ini nggak sih, ada pantangan nggak sih? Oh, brand gue tuh nggak mau masuk ke platform ini gitu. Nggak Atau juga sih. kalangan ini gitu. Nggak sih, karena gue nyiptain brandnya supaya masuk semua kalangan sih. Lo sendirian atau? Gue ada tim sih, itu nggak kebetulan. Kalau sendirian kayaknya nggak sanggup. Kebetulan gue juga masih ada kerjaan di luar, jadi gue cuma ngurus kayak pengadaannya. Mungkin Instagramnya mau disebutin, siapa tahu dosen gue tertarik. Itu dia. Instagramnya silam.co, tapi belum ada katalog dan dalamnya karena belum rilis. Jadi sejauh ini belum ada 1 atau 2 baju yang. Udah ada, cuman karena kita belum photoshoot itu, jadi kita masih hold dulu untuk Itu PO atau gimana sih sih? nggak PO. Nggak. Kita nyetok. Oh, berapa biasa? Apanya? Stok baju. Untuk ini kita main aman dulu karena baru ngerintis, kita belum terlalu menyebar luaskan dulu, pelan-pelan masih trial and error-nya dulu. Pengen tahu penilaian masyarakat kayak gimana terhadap brandnya. Kita starting 3 atau 5 lusin di awal. Jadi lo ini nggak sih memenuhi SKU nggak sih? Maksudnya kalau sepatu kan ada banyak SKU-nya ya, ada banyak warna. Untuk warna misal sepatu tuh kayak merah, kuning, hijau gitu. Terus itu kan berarti ada 4 warna. Setiap SKU itu kan maksudnya setiap sepatu itu kan ada size
39, 40, 41 sampai seterusnya gitu. Itu aja misal udah dari 40 sampai 45 aja itu kan udah ada 5 size. Dan tadi ada 4 warna juga itu. Itu dibalik pembagian lagi kan. Jadi itu banyak banget. Iya. Gitu. Lo mau memenuhi SKU nggak sih? Atau gue lagi mau bikin ini ya udah gitu. Untuk sekarang belum memenuhi itu sih, kayak ya udah gue uji coba ya, kita pengen tahu sih karena kita nyerangnya yang terdekat dulu kayak teman-teman yang kita tahu juga. Kita pukul rata dulu lebih banyak di ukuran size L. Iya, itu all size ya. Iya, karena basically semua orang kayaknya pakainya tengah-tengah itu. Kalau kadang kan ada yang kalau pakai M kecilan, pakai L cukup, kalau pakai XL kan gede banget. Jadi ambil tengah-tengahnya. XL kita tetap produksi. Cuma nggak terlalu banyak, yang size M-nya juga nggak terlalu banyak. Asia atau Europe ukurannya? Asia kayak. Asia. Soalnya untuk pengadaan barang itu bukan gue. Ya lo sekarang ada kantor ya? Kebetulan belum ada. Belum ada, cuma masih di rumah aja, kita anggap kantor gitu. Ada base camp ya. Jadi masuk gudangnya juga di situ. Tempat produksi di situ masih di situ semua. Ya, doain aja. Ya semoga lancar. Iya. Terus sekarang tuh ada banyak kendala nggak sih sejauh ini? Banyak sekali. Kayak ya ada aja misalnya kayak awal bulan lalu kita kan. Nah ini ya, karena pandemi kita nggak tahu tempat supplier bahannya kan ya. Kita otomatis belanja produksi bahannya juga online. Sempat ketipu kemarin. Wah, ceritain. Ya, kan yang kayak gitu urusannya temen gue. Kalau gue cuma kayak, oke nggak ACC, gue mau belanja ini, ya udah gue ACC gitu aja. Dan kayak, ya finance kali ya di tengahnya kali ya. Ya, gue megang, soalnya gue yang megang duitnya. Gue mau ACC itu, ya sempat ketipu juga itu. Dia udah pesan tapi nggak dikirim-kirim, setelah seminggu kemudian tracing nggak dikirim juga. Tapi budgetnya udah spend berapa tuh? Harus gue sebutin ya? Boleh, tapi nanti di ini sensor ya. Ya sekian juta lah untuk awal-awal, sekian. Nggak lebih dari 5 sih. Belum lebih dari 5. Jadi lo produksi sendiri, ngejahit sendiri kan? Iya. Jahit sendiri. Oh, kalau ngejahit, kita masih nyari-nyari kayak belum punya sendiri, maksudnya kayak oke kita lempar ke sini, ke konveksi ini gitu. Kita cuma fokus di sablon ya gitu. Dan desain mungkin ya. Sama desainnya. Juga penjualan. Terus cara lo, kan tadi banyak banget tuh kendalanya dari semua tadi juga. Cara lo untuk nutupin itu semua gimana? Atau mungkin cara lo untuk ngatasinnya deh gimana? Ngatasin semua masalah. Karena gue nggak mau ribet ya. Ya udah, ya udahin aja. Ya udah, itu jadi pembelajaran supaya nyari supplier nggak gitu lagi. Karena ya. Tapi kan udah keluar duit banyak nih. Ya mau gimana, nggak bisa balik lagi kan? Ya anggap aja sudah aku lagi di pandemi, mungkin orang juga butuh uang. Tapi bingung cari duitnya gimana? Ya cara yang paling gampang ya paling cara haram lah gitu, ya sudah. Ikhlaskan saja. Oh iya. Lo sekarang udah ada stok desain belum? Stok desain? Oh ya, lumayan. Gue nggak bisa. Bener nih, banyak juga enggak, dikit enggak. Tapi ada beberapa desain yang gue bakal keluarin di next seasonnya, karena gue pengen seasonan, karena biar eksklusif aja sih. Cuman gue nggak tahu aja kalau misalnya target marketnya kayak, ayo dong keluarin lagi dong desain yang ini, gue pasti bakal keluarin sih. Jadi sekarang tuh bikin limited. Iya, gue bikin limited dulu. Kayak desain ini berapa lusin, desain yang berapa lusin gitu. Dan langsung next batch lagi. Jadi berapa? Bikin berapa? 12, 100? Banyak sekali. Gak sampai segitu sih, ada lah pokoknya yang masih dirahasiakan produksinya. Soalnya masih banyak kendala juga. Kayak per hari ini nih, tanggal berapa? Tanggal 28 ini tadi ada beberapa ada gagal produksi. Karena terkadang produksi namanya juga manual kan kita. Iya. Karena hal seperti itu kan seni. Kalau misalnya dipaksakan, mungkin tim gue juga pengen nge-push gitu karena kita biar bisa rilis tahun depan di awal Januari. Ya nggak bisa, jadinya harus perlahan gitu. Jadi lo tadi maksudnya per season tuh per 3 bulan kah, per 6 bulan kah, atau? Ya mungkin sepertinya sih kayaknya per 2 bulan atau 3 bulanan sih. 2 atau 3 bulan ya. Tergantung penjualannya kayak gimana, terus nilai masyarakat kayak gimana. Sambil berjalan penjualan season pertama, kita udah desain, terus photoshoot.
sambil ngiklanin yang baru, jadi panjang gak putus-putus. Iya. Dan lo tuh itu kan bisnis baju dan desainnya pun desain dari lo atau mungkin dari teman-teman lo. Itu bisnis yang lo harapkan untuk menghasilkan duit atau yang lo harapkan hanya untuk memenuhi idealisme? Kalau gue dari awal syukurnya nggak terlalu money oriented banget sih. Iya. Jadi kalau gue lebih ke pembuktian aja. Pembuktian kalau gue bisa melakukan hal ini. Oke. Gitu. Akhirnya lo kejar tuh Iya. bisnis itu. Tapi lo kan bareng teman-teman lo nggak takut ketipu kah atau mungkin duitnya dibawa kabur sama temen? Alhamdulillah gue berteman sama teman-teman gue udah dari awal SMA, jadi gue nggak begitu takut. Tapi bisnis tuh jahat loh. Iya, sensitif. Kata orang-orang ya, gue belum pernah mengalami, tapi kata orang-orang bisnis tuh jahat. Tapi gue percaya sih itu gak akan terjadi. Karena itu terjadi karena biasanya salah satunya ada yang nggak adil atau gimana pembagiannya. Kalau misalnya kita terbuka soal uangnya, pasti itu bakal aman-aman aja. Dan itu juga tergantung dari kitanya juga sih. Kenapa gitu? Iya. Ya, semoga lancar ya. Amin. Baik, sekian wawancara dengan Mas Zidan tadi. Semoga brandnya lancar ya. Amin. Dan semua yang dituju tuh tercapai tahun depan lah ya. Amin. Karena tahun depan cuma 3 hari lagi. 3 hari lagi. 3 hari lagi. Ya. Pertengahan tahun depan mungkin. Baik. Kasih ya, Mas. Oke. Baik, selanjutnya kita akan berbincang bersama narasumber kedua. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Boleh perkenalan dulu? Ya, perkenalkan nama saya Ajis, umur saya 21 tahun. Untuk saat ini saya sebagai pekerja freelance tour guide untuk domestik dan juga luar negeri seperti itu. Di internasional juga ya? Ya, saya siap juga sih untuk bawa. Ya, siap. Jadi itu kerjaan emang lo kejar dari awal atau lo dipaksakan untuk masuk situ? Untuk sebenarnya ini kan karena background dari SMK saya ya. Iya. SMK itu saya sudah masuk ke dunia pariwisata. Jadi emang di situ juga salah satunya dari background keluarga besar. Ya, keluarga besar rata-rata sudah bekerja di travel agent. Ya, travel agent ternama kayak Boy Buana dan lain-lain. Nah, sehingga pas saya sudah lulus dari SMP, orang tua saya langsung menyarankan saya untuk bersekolah di sekolah pariwisata seperti itu. Jadi untuk pekerja part time ini ya mau tidak mau ya saya sudah berkecimpung dunia pariwisata. Jadi emang kerjanya pasti di dunia pariwisata seperti itu sih. Tapi itu fun ya sih? Untuk funnya itu ketika saya mendapati satu customer yang asik gitu. Jadi mungkin kalau dibilang nggak kaku lah gitu. Iya. Dan bisa diajak ngobrol pribadi gitu. Kan ada beberapa tamu yang nggak bisa juga atau mungkin mereka Nolak ya? langsung nolak kayak gitu sih. Nah, untuk yang yang kurang happy-nya itu ya ketika dapat tamu yang rese. Tapi emang itu ya ini resiko saya. Iya. Atau mungkin ketika di objeknya itu misalkan cuaca buruk atau mungkin dari kendaraan transportasinya tiba-tiba mogok Atau bocor gitu kan? ya. Kadang-kadang sampai kendala itu terjadi juga. Jadi sebagai itu leader itu kita bagaimana kita bisa menangani tamu dengan baik begitu sih. Overall setelah saya memandu sih, overall nggak ada tamu yang kecewa sih. Jadi ratingnya 5 lah ya? Ya. Sekarang kan lagi pandemi nih. Iya. Itu tuh berpengaruh banget nggak sih buat kerjaan Mas? Oke, untuk pariwisata ini kan lebih ke outdoor ya, outdoor dan alam dan lebih tepatnya tatap muka juga kayak gitu. Jadi kalau dibilang ngaruh banget nih. Malah ketika kita Maret itu sebenarnya Januari sampai Maret itu pariwisata kita lagi naik loh. Karena kan sebenarnya dari Menteri Pariwisatanya, Menteri Luar Negeri juga seharusnya dari Januari Februari Maret ketika China sudah ada wabah corona, dia tidak menutup, malah dia mengejar-ngejarkan untuk pariwisata. Nah, sehingga Januari sampai Maret ini itu lagi tinggi-tingginya pariwisata.
ketika Maret terjadi banyak kasus COVID di Indonesia, dan itu banyak penutupan semua objek, dan akses kemanapun jadi susah. Itu pariwisata langsung drop, habis. Jadi karena emang tutupnya. Tapi itu bukan sesuatu yang salah dari pemerintah kita ya. Iya. Itu salah satu pencegahan juga. Iya. Cuma memang berdampak gitu ya. Agak lambat sih sebenarnya sih. Sayangnya. Jadi kalau di awal pandemi itu kena banget ya. Kena banget. Terus kalau sekarang gimana? Masih mending kah atau mungkin belum grow kayak kemarin tapi masih ada pemasukan dikit-dikit? Untuk sekarang ketika PSBB transisi ya, PSBB transisi ini kan kalau dibilang udah agak dilonggarin ya kan, nggak kayak dari Maret sampai Agustus tuh, cuman itu ketat banget tuh, sampai mereka pun nggak bisa mudik kan. Nah setelah PSBB transisi udah mulai beberapa objek itu dibuka, jadi kalau dibilang sekarang udah mulai ya dikit-dikit lah kayak gitu. Tapi belum balik kayak dulu lagi. Belum, karena emang dampaknya ini agak lama juga gitu. Jadi kalau bilang muterin uangnya itu ya mesti agak lama juga kayak gitu. Gak secepat yang kita kira. Tapi emang sih maksudnya akan sangat amat banyak orang yang takut keluar ya. Kalaupun udah dibilang aman kok, ini nggak terlalu berbahaya, atau mungkin lo cukup ini aja gitu, tes dulu habis itu lo boleh keluar. Itu juga agak seram juga sih ya. Iya, agak banyak orang-orang yang masih takut untuk traveling. Tapi sebenarnya sih asalkan kita menerapkan protokol kesehatan ya, dari kita menjaga diri, terus kita juga lebih utama itu suplemen, itu dari vitamin, makan kita, itu sebenarnya yang terpenting, daya tahan tubuh. Misalkan dari daya tahan tubuhnya kita kurang, terus kita keluar juga pasti dengan mudah mau penyakit apapun kayak batuk pilek pasti bakal kena juga. Kalau kita punya daya tahan tubuh yang baik, ya alhamdulillah sih. Overall ketika saya kan mulai beroperasi itu setelah Lebaran Idul Adha Nah itu saya mulai beroperasi untuk perusahaan saya untuk mengadakan open trip. Nah di situ saya langsung diberikan pekerjaan untuk membawa customer ke Majalengka kayak gitu. Dan overall karena saya menjaga diri juga, terus saya menjaga pola makan saya, vitamin saya juga, overall dan sampai sekarang alhamdulillah saya tidak terjangkit COVID kayak gitu. Dan malah sebenarnya kalau emang keluar itu ada positifnya juga sih ya. Iya, karena kita bisa kena sinar matahari. Kalau misalkan kita indoor aja, sorry to say, pasti hawanya makan terus. Dan itu kan nambah fat juga, kayak gitu sih. Dan nggak ngeluarin keringat pula kan. Iya itu. Dan kalaupun orang-orang mau keluar pakai jasa travel, itu kan dijaga banget ya sama travel. Pasti kita juga menerapkan protokol kesehatan. Contohnya apa tuh Mas? Pertama kita ketika biasanya untuk open trip ini kita berkumpul di suatu tempat. Kalau dibilang istilahnya meeting point ya. Meeting point. Di situ kita akan berkumpul. Nah, ketika berkumpul ini, ketika armada sudah datang transportasinya, kita akan mempersilahkan tamu untuk masuk. Tapi sebelum masuk, kita akan cek suhu tubuh dulu. Pakai termometer, kita cek suhu tubuh dulu. Terus kita semprotkan hand sanitizer ya ke tangan. Baru boleh masuk seperti itu sih. Dan kita pun ketika tamu di dalam bus ya harus memakai masker, nggak boleh dibuka, kayak gitu sih. Dan untuk armada kita pun pasti dikasih disinfektan ya untuk penyemprotan itu. Iya, tiap berangkat dan pulang mungkin. Ya pasti, itu pasti. Bahkan untuk driver kita pun kita ada surat izin juga. Kalau misalkan dia sakit atau apa nggak boleh. Even tour leader pun gitu. Kita misalkan kita sebagai tour leader nih, kita sakit atau mungkin demam, batuk-batuk, itu nggak boleh berangkat. Kayak gitu. Karena emang agak riskan seperti itu sih. Tapi kan Mas, misal Masnya bawa trip nih, itu kan misal bawa bus yang lumayan gede, misal kapasitasnya 50 orang gitu. Itu masih 50 atau udah dibatasi?
Kalau misalkan untuk ini sih kita nggak sampai full banget. 50%? Maksimal 70%. Maksimal 70%. Iya, maksimal. Sebenarnya itu 50%, tapi kan ketika untuk menutupi biasanya kan perusahaan biasalah. Iya. Bisa naikin dikit itu sekitar 70%. Dari misalkan contoh 50, kita ininya 30. Gitu. 30. Nah, kalau untuk budget pariwisata nih Mas, untuk di era pandemi ini, itu tuh makin ini nggak sih Mas, makin terjangkau atau malah makin mahal? Kalau misalkan di pandemi kayak gini ya, ada beberapa objek yang naik, ada juga yang tetap stabil. Atau mungkin ada yang lebih murah karena kan dia untuk narik pariwisata lagi ya, untuk wisatawan lagi kayak gitu. Untuk overall sih ya masih terjangkau aja. Dan untuk domestik ini emang gak terlalu mahal kecuali di luar negeri kayak gitu sih. Itu gap budgetnya berapa sih Mas? Kalau misalkan lokal misal 300.000 gitu, si orang yang dari mancanegara tuh berapa kira-kira? Berapa persen gitu? Dari mancanegara, oke. Kebenaran nih saya kemarin ke Bandung, saya yang mendapatkan tamu itu dari India. Overall kita juga agak was-was ya, karena India kan emang sekarang ini sedang kasus COVID tertinggi ya kan. Nah, sebelum terus sebelum saya berangkat, saya ngobrol dulu untuk ke customer Indianya ini. Dia udah berapa lama tinggal di Indonesia? Dan ternyata dia sudah di Indonesia sebelum COVID. Jadi saya udah aman. Jadi pas COVID, kalau misalkan pas COVID dia baru ke Indonesia, saya juga agak riskan. Saya juga langsung telepon ke kantor dulu, ini boleh berangkat atau enggak, kayak gitu sih. Dan untuk harganya sih untuk ya domestik sama mancanegara pasti beda. Contohnya ketika di Kawah Putih untuk domestik itu sekitar 30.000 tiket masuk, untuk mancanegara itu sekitar 70.000. Itu sih agak mahal sih emang. Karena kan emang beda. Dan setiap travel pasti kayak gitu ya. Ya, itu kan karena kita menyesuaikan di sana juga. Emang ketika di Kawah Putih pun ada harga seperti itu. Oh gitu. Jadi bukan dari travelnya sendiri, tapi emang di objeknya sudah seperti itu. Jadi setelah COVID ini nih udah dihantam COVID banget nih. Iya. Sampai bisa dibilang zero nggak sih pas awal-awal? Kalau dibilang hampir ya. Hampir ya. Ya karena buktinya banyak fakta, hotel-hotel di Bali banyak yang dijual. Iya. Dan banyak yang open promo juga ya. Iya, itu gila-gilaan sih. Yang tadinya 20 juta jadi 2-3 juta gitu. Ya karena untuk menutupi sebenarnya sih. Karena kalau dibilang untuk hotelnya ini ya, ketika pandemi mereka menjual voucher. Jadi vouchernya ini bisa dipakai untuk akhir tahun atau mungkin tahun depan seperti itu. Itu untuk menutupi sih. Iya. Menutupi operasionalnya mereka seperti itu. Kalau prediksi Mas, dari awal COVID terus kan pas COVID nih, pas sekarang ya, nanti after COVID mungkin semoga 2021 ya Mas ya. Itu akan grow-nya tinggi banget nggak sih, atau mungkin akan ya udah balik kayak biasa pariwisatanya ya? Iya. Oke, dari pariwisatanya pasti ketika semua udah aman ya, pasti semuanya bakal normal dan pariwisata bakal melonjak lagi. Karena emang pemasukan negara yang terbesar itu sebenarnya pariwisata sebenarnya. Iya. Dan ini juga ya, maksudnya orang tuh udah lama banget di rumah, terus tiba-tiba COVID-nya selesai gitu, kayaknya semua orang pengen banget liburan. Pasti. Mereka mungkin habisin budgetnya untuk liburan, baru balik kerja kayak biasa. Pasti. Ya walaupun nggak semua, karena kan emang di COVID ini kan banyak yang orangnya PHK ya kan. Wah iya. Banyak yang PHK dan juga banyak orang yang ya kesusahan untuk makan ya. Nah paling ya untuk pertumbuhannya nggak langsung melonjak tinggi, paling ya bertahap sih. Karena kan kita juga ke pariwisata itu kita melihat ekonomi juga. Iya, kalau misalkan ekonominya di dalam negeri kita kurang, ya gimana mau ramai untuk wisatawannya, pariwisatanya juga kayak gitu.
Tapi itu di pariwisata terjadi nggak sih Mas untuk PHK itu? Terjadi. Saya juga kan dulu pernah bekerja ya di salah satu travel agent besar di Indonesia. Itu banyak dari apa ya, kalau dibilang dari kasir, adminnya itu banyak yang di PHK. Jadi untuk kalau dibilang pekerjaan, kalau dibilang apa ya, karyawan yang belum terlalu penting, bukan domainnya. Kalau domainnya dia nggak bakal berani macam-macam. Kalau misalkan dia bukan domain atau mungkin support, admin kan sebenarnya support kan untuk input data. Nah, selama pandemi ini kan nggak ada penjualan, walaupun penjualan pasti sedikit kan, sehingga admin, kasir itu yang pasti di-cut sih. Kayak gitu. Itu waktu saya mendengar berita itu dari kantor cabang saya dulu bekerja, itu sekitar 4 admin dan 1 kasir sudah PHK. Gitu. Jadi bisa disimpulkan itu tuh berdampak banget lah ya. Pasti berdampak. Apalagi ya baik, mungkin sekian ya Mas. Oke. Terima kasih sudah bersedia untuk diwawancara. Iya, terima kasih juga. Saya juga ya kalau bang ya sharing aja sih. Iya, sharing aja. Iya. Mengenai pariwisata yang ada di Indonesia dan ketika pandemi saat ini sih kayak gitu. Iya. Baik Mas, terima kasih. Terima kasih. Oke. Boleh diperkenalkan diri dulu, Sir? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Mr. Saya adalah salah satu pengajar di sebuah lembaga kursusan yang ada di Jakarta sampai sekarang. Dan di sini saya mengajar ya lumayan lah, mungkin grammar, speaking, vocabulary, pronunciation, something like that. Oke, mungkin itu aja. Mungkin saya di sini akan dimintain beberapa pertanyaan. Ya, saya menjadi narasumber mungkin ya. Iya. Narasumber dari tugas, Sir. Oke. Nah, Sir, di masa pandemi ini ya, dari awal pandemi sampai sekarang ada nggak sih perubahan yang lumayan signifikan? Misalnya dari awal pandemi, misal kursus tuh nggak jalan gitu, tapi sekarang orang udah mulai berdatangan ke kursus, atau masih sama aja Sir, kayak awal pandemi? Oke. Kalau mau dibilang perubahan, ya semua orang tahu bahwa terjadi perubahan yang sangat-sangat signifikan. It's totally different than before. Soalnya kalau kita mau compare, dia kayak gini loh. Itu sebelum pandemi itu saat sedang ramai-ramainya, dan suddenly pandeminya datang. Itu semua itu kayak apa ya? Kita nggak bisa pahami bahwa kita harus menutup semuanya. Jadi banyak kayak gini kan, ada kan yang calon membernya itu bukan cuma dari Jogja, tapi dari luar kota Jogja, bahkan dari luar Pulau Jawa, itu semuanya di cancel. Dan artinya semua pembelajaran dalam bentuk offline itu harus semuanya. Jadi jadwal yang udah diatur, kayak promosinya atau semua itu harus di cancel semuanya. Artinya nggak ada pembelajaran sama sekali ketika waktu awal pandemi itu. Nah, jadi di situ pihak ya pengurus, tutor dan semuanya yang ada di sini itu dia ketika itu putar otak gimana sih supaya ya, tetap ada kerjaan, karena kita memang ini kan dari lembaga kami itu kan yang kami berikan itu adalah jasa, sehingga kalau nggak ada orang yang mau untuk mendapatkan jasa itu, ya kita nggak punya pekerjaan, kita nggak punya penghasilan nantinya seperti itu. Jadi kalau mau dibilang perbedaannya itu is totally extremely different seperti itu.
Jadi Ya. jadi gimana caranya lembaga survive sekarang untuk sekarang? Oke, itu ada, kalau kita mau itu ada beberapa step. Dari awalnya kita tuh kan full offline. Nah, pada awalnya memang kita di stop semuanya. Nah, tetapi dari pihak lembaga keputusan itu, maka lembaga itu sebelum itu kita udah berpikir gimana sih caranya supaya tetap jalan. Nah, kan banyak yang lakukan sistem online. Nah, itu juga dilakukan sistem online. Jadi yang tadinya itu kita offline, itu semua kita rubah dalam bentuk online. Semuanya kita rubah dalam bentuk online. Sehingga ya adalah member-member yang datang secara online, tetapi itu memang benar-benar beda. Resultnya itu memang benar-benar beda, nggak seperti lain. Jadi kalau kita mau lihat dari segi membernya, dari segi materinya, dari segi interaksinya, dari segi income-nya juga itu memang benar-benar berbeda gitu. Kita nggak bisa, karena kan ini kan awal, jadi mungkin kita masih kaget dengan perubahan yang luar biasa itu. Jadi kita butuh proses itu. Nah, lama-lama kita bisa online, dan dengan keadaan yang mulai terkendali, itu bisa membuka offline. Tetapi offline-nya itu dia itu punya syarat. Nah, kita itu harus bisa ikut syarat itu, seperti kayak harus ada jaga jarak itu, protokol kesehatan itu harus jelas. Orang datang itu harus cuci tangan, di kelas itu nggak boleh lebih dari sekian murid. Nah, itu yang kita jalankan sampai sekarang. Karena kenapa? Kalau kita nggak menjalankan itu, kita itu nggak akan dapat izin. Kalau kita nggak dapat izin, kita nggak bisa melakukan kelas offline. Seperti itu sampai sekarang. Berarti ada perubahan di mana trust orang tuh jadi ini banget ya, maksudnya Jadi gimana? ada perubahan trust dari orang yang besar banget ya, Sir, ya. Dan itu memengaruhi semuanya dari misalnya dari kurikulum mungkin, terus dari online itu tadi, Sir, itu kalau mau dikalkulasi lebih besar mana, Sir? Atau yang offline? Ya, kalau kita mau compare ya sudah jelas pasti mana yang lebih banyak peminatnya, karena kita bisa lihat dari jumlah member yang ikut. Itu memang benar sedikit peminatnya, karena kalau kita mau yang offline, mereka itu kan tinggal datang dan ikut gitu, tinggal bayar datang dan ikut. Tapi kalau offline interaksinya kurang, mereka itu harus menyediakan yang lain, kayak contoh lah, mungkin karena mereka itu harus punya kuota itu. Dan cara yang paling berpengaruh itu juga interaksinya beda banget, apalagi dalam materi speaking itu kan butuh pasangan. Jadi kalau hanya offline mungkin bisa, tapi nggak akan semaksimal offline. Jadi memang sangat sedikit, sangat beda seperti itu. Ya, Sir. Tadi kan udah dijelasin nih, itu sangat amat besar pengaruhnya ya, Sir, terhadap income, terhadap kepercayaan orang untuk datang, terus minat orang untuk ikut online dan offline juga beda ya, Sir. Nah, sekarang nih kan sekarang tuh ada banyak banget rumor ya, di mana katanya pandemi ini akan terus berlanjut sampai entah sampai kapan, karena virusnya pun masih terus ini kan berkembang kan. Iya. Gimana misal tahun ini virusnya nggak selesai, tahun ini pandeminya nggak selesai, gimana kalau tahun depan pandeminya masih berlangsung? Ada ini ya, ada mungkin ada pikiran jauh ke depan nggak sih, yang kayak gue akan survive dengan cara ini?
Ya itu kan kalau kita mau memprediksikannya itu memang ya mau tidak mau kita itu kan harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan apapun yang akan terjadi ke depannya. Ya memang mungkin dari awalnya itu yang berikan offline yang lain sebagainya itu sekarang kita berbenah itu dalam artian kita itu gimana sih nanti ke depannya kita memberikan pelayanan-pelayanan yang ada atau offline. Oh, offline itu harus seperti ini. Mungkin kekurangan yang kemarin itu kita coba cari penyelesaiannya. Juga kayak gini sekarang. Walaupun offline itu terbatas sekarang, tapi kita akan sekarang kan mencoba juga gimana sih supaya tetap bisa offline dengan mengikuti semua protokol yang ada. Jadi walaupun kita mau compare entah offline sama online itu ya untuk sekarang mungkin pada zaman yang kita lalui sekarang ini itu prefernya itu semuanya itu masih kepada offline, tapi nggak menutup kemungkinan mungkin 2, 3 atau beberapa atau puluhan tahun ke depan itu lebih banyak peminatnya untuk yang online. Nah, kita harus bisa menyesuaikan dengan itu. Jadi mau tidak mau seperti itu. Kalau untuk sekarang kita berbenah mengenai online, offline kita menjalankannya itu tapi dengan protokol yang harus dipatuhi. Selama kita ikut aturannya, insya Allah aman. Dari ini ya, dari semua peraturan yang ada pun, maksudnya untuk offline udah ada jaga jarak, udah ada 3M mungkin ya, masker pun nggak boleh dilepas kan, kuota dibatasi. Berarti seharusnya untuk orang-orang yang emang minat nggak perlu takut ya sana datang sana. Iya, soalnya seperti itu karena kan protokolnya kita udah jalankan seperti itu. Kalau untuk kebanyakan mereka datang ya aman. Jadi karena kita kan nggak bisa juga kalau kita mau komplain kayak gitu ya penyelesaiannya bukan di kami karena kita kan cuma sebagai penerima aturan dan penjelasan aturan itu ujung-ujungnya kembali kepada ya government karena mereka yang menjalankan aturan tersebut yang membuat aturan tersebut. Kalau dari member palingan kalau komplainnya itu yang paling sering itu ini pembatasan jumlah siswa itu aja sih sebenarnya karena kita kan nggak bisa menerima banyak. Kalau kita mau menerima misalnya kayak gini kita punya kuota sekian ada lagi yang daftar kita bilang maaf untuk periode selanjutnya gitu maaf terus selanjutnya kayak gitu. Nah seperti itu saja sih selama kita ikut aturan yang berlaku insya Allah aman. Berarti untuk camp saat ini masih dibuka, Sar? Untuk camp aman kok, masih dibuka kok, aman. Cuma ya itu, semua protokolnya harus dijalankan. Satu kamar sekarang berapa orang, Sar? Kalau boleh sharing ya? Iya, di sini ya ada yang kamar yang tergantung dari besarnya sih. Biasanya sih kalau sebelum dulunya itu kan sampai 5 mungkin bisa. Itu kan besar gitu. Kalau sekarang 2 itu yang aman lah gitu. Sir, ada ini nggak sih, ada yang disampaikan nggak sih untuk mungkin orang-orang di luar nih yang aku mau kursus ke masih takut gitu, dan gimana caranya mungkin ada yang Sir mau sampaikan gimana caranya untuk meyakinkan orang tua mereka biar orang tua mereka ngasih izin gitu. Oke, gini ya, sebelum saya kemarin itu ke Jogja kan saya kan sempat waktu dulu itu kan sempat pulang kampung gitu kan, keluar Jogja gitu kan. Nah ketika saya mau balik kemarin itu berita itu di entah di media sosial, media cetak atau media elektronik itu sangat heboh atau menurut saya sih terlalu dibesar-besarkan. Itu kan cuma opini saya ya. Itu tapi kenyataannya ketika saya cross check lagi ke teman-teman saya yang ada di Jogja
aman, insya Allah aman selama kita menjalankan protokol yang ada gitu. Nah, karena gini ya, semua yang dijalankan di sini itu kan syaratnya kan harus ada yang dijalankan terlebih dahulu. Jadi kalau kita nggak bisa ikut aturan mainnya, itu nggak akan dapat izin. Gitu. Jadi selama kita dapat izin, artinya kita udah mengikuti standar yang ada. Dan standar yang ada itu ya yang menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ke Jogja aja, di sini insya Allah aman kok, insya Allah aman. Karena alhamdulillah semua orang di sini kan kita saling menjaga. Dan kebanyakan kita juga di sini bukan cuma, kalau dulu kan ya fokus di situ, tapi sekarang lebih banyak kepada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk melatih supaya daya tahan atau imunitas kita itu lebih tinggi. Enggak cuman kita belajar bareng, tapi kita olahraga bareng. Itu. Bahkan juga ya kita saling mengingatkan untuk saling menjaga. Untuk sekarang ini, kalau yang saya dapat info kemarin ya, untuk wilayah Kota Jakarta, Bantul, Gunung Kidul, Sleman, dari semua daerah tersebut itu kena PSBB, tapi hanya wilayah Kota Yogyakarta yang nggak dapat PSBB. Artinya kita di sini masih aman kok, masih aman. Tapi ingat, amannya itu kita harus ikut aturan main. Itu aja. Kalau di Jogja sendiri sekarang ada ini nggak sih, Sir? Jam malam, pembatasan jam? Kemarin ada. Iya ada, tapi sekarang sejauh yang saya tahu sih, kalau sekarang nggak ada sih. Cuma ya memang agak lebih sepi dari sebelumnya. Untuk program unggulan ada nggak sih, Sir? Program unggulan yang sebelum pandemi itu lumayan diminati, lalu sekarang mungkin setelah pandemi agak redup gitu. Ya hampir semua sih. Ya, Hampir semua sih. Dulu kan hunting bule tuh setiap 2 minggu sekali kan keluar. Tapi sekarang diganti Ya, kan. kalau sekarang ya nggak bisa kita lakukan lagi karena semua fasilitas umum yang ada di Kota Jogja itu kan ditutup. Jadi kita nggak bisa. Hampir semua sih. Dan kalau kita dulu kan kita kan targetnya kan mau cari untuk praktek ya gitu. Tapi kenyataannya sekarang kan nggak ada. Cuma yang lokal doang. Kalau ada itu pun dikit. Jadi kita nggak lakuin itu lagi sekarang. Mungkin kita akan lakuin itu kecuali dengan keadaan yang udah normal gitu. Di masa pandemi ini ada ini nggak sih, Sir? Maksudnya untuk offline tuh ada diskon kah, atau mungkin malah ada penambahan hari kah? Ya, itu udah dilakukan kemarin dengan beberapa potongan-potongan, termasuk dengan menggratiskan beberapa hal. Contoh, untuk yang baru bosan ini itu ada namanya itu gratis asrama, gitu. Gratis asrama, jadi ikut kelas nanti akan ada dapat gratis asrama. Nah, kalau sekarang kan asramanya itu kan kalau mau masuk ada biayanya lebih, tapi sekarang digratiskan. Dan kalau untuk ada beberapa kelas yang digabungkan dan dapat potongan harga gitu. Dan lebih banyak potongan-potongannya karena kalau nggak digituin juga ya selain peminatnya kurang juga akan susah ke depannya. Ya sekarang itu bukan kita mikir seberapa banyak yang kita dapatkan, tetapi bagaimana tetap supaya ini tetap jalan seperti itu. Cukup mungkin, Sir. Okay. Jadi mungkin intinya ya teman-teman yang mau datang ya datang aja, mungkin berminat untuk ngambil program ambil aja. Mungkin Instagramnya, Sir? Oke. Nama Instagram saya itu sama seperti nama yang sekarang ini, cuman ada underscore di awal dan diakhiri oleh itu. Gitu. Untuk Instagram ininya, Sir? Kursusnya?
cari aja Rumah Inggris Jogja, ada kok. Nah, baik Sir, terima kasih untuk kebersediaannya hadir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya sudah bersama narasumber. Boleh diperkenalkan nama dan profesinya, Bang? Oke, nama saya Arif Sutiadi. Saya sebagai mahasiswa di salah satu universitas. Kemudian untuk pekerjaannya saya ada di perusahaan IT. Kebetulan menjabat sebagai customer care. Jadi untuk aktivitas sehari-hari dari profesi yang dijalani sekarang tuh apa aja, Bang? Aktivitas sehari-hari itu biasanya saya menerima keluhan dari pelanggan, kemudian saya sampaikan kepada tim support untuk ditindaklanjuti, seperti itu sih. Di kalangan masyarakat tuh kan ada transisi yang biasanya berasa banget nih, Bang. Dari yang tadinya sekolah atau mungkin yang tadinya di rumah aja, terus tiba-tiba sekarang harus keluar kota, keluar daerah gitu, tinggal di sana dan harus kerja. Ada nggak sih cemoohan dari masyarakat yang kayak, lu jarang pulang, lu sekarang udah beda banget nih semenjak lo keluar dan kerja, atau mungkin ada yang singgung-singgung soal penjualan bebas dan lain-lain, ada? Untuk saat ini sih kebetulan saya kan anak rantau ya. Jadi ya kalau pulang ke rumah sih biasanya nggak ada omongan yang terlalu ini dari masyarakat. Di lingkungan saya tempat sekarang tinggal pun nggak ada kayak yang terlalu ngejudge atau gimana. Cuman ya gimana ya, kalau dari sisi saya sebagai pekerja dan mahasiswa gitu ya, orang-orang di kampung tuh taunya ya saya kerja, saya kuliah, ya udah sebatas itu aja. Untuk kehidupan pribadi, untuk masalah pergaulan bebas sih saya kurang terlalu tahu ya kalau misalkan di kampung, dan di sini pun saya nggak tahu karena saya di sini sebagai perantau, dan untuk masyarakat sekitar juga nggak terlalu tahu gitu. Berarti nggak ada sama sekali cap negatif atau mungkin cap positif nih dari masyarakat sekitar, entah dari sana atau mungkin dari kosan? Oh, mungkin dulu kan saya sempat kerja yang kayak shifting, yang berangkat pagi pulang malam, atau berangkat malam pulangnya pagi. Itu sih gak ada sih, cuman ya di lingkungan situ sih saya jelasin ke ibu kosnya sih kalau misalkan saya kerjanya shifting segala macam, dan itu pun tahu soalnya kan di lingkungan saya sama kantor saya itu gak terlalu jauh. Jadi ya mereka taunya saya kerja pulang pagi pun. Mungkin karena saya cowok kali ya. Beda misalkan kalau perempuan misalkan kan ngejudge-nya ya, walaupun masyarakat tahu dia kerja di mana, tapi kan mikirnya mungkin apa dia sambilan ya atau apa ya. Tapi saya sebagai cowok gak ada sih. Walaupun saya sempat ngerasain yang kayak pulang malam atau pulang pagi gitu, nggak ada sih. Ya, tadi kan ada yang perempuan, mungkin aja kalau perempuan pikirannya beda. Iya. Nah itu menurut abang cap-cap kayak gitu mengganggu banget ya? Mengganggu sih iya, cuman kalau dari sisi saya sih, kalau misalkan masyarakat ngejudge-nya seperti itu sih, emang mungkin sebagian orang mungkin ada yang beneran kalau yang pulang pagi itu mereka punya sampingan segala macam, tapi sih gak bisa dipukul rata juga ya, kasihan. Misalkan orangnya yang mending kalau misalkan iya bener-bener gak baik kita judge gak baik, cuman menurut saya ya kalau misalkan gak baik pun ya istilahnya jangan dijudge begitu, kasihan juga. Nah, kenapa ya kok bisa gitu ada orang yang mikir langsung negatif tanpa mau tanya dulu? Mungkin karena memang kebiasaan masyarakat juga kali ya, kebiasaannya itu ngejudge duluan sebelum mereka konfirmasi. Kan harusnya konfirmasi duluan, mereka tanya-tanya pendekatan sama orangnya segala macam. Nah itu mungkin langsung ngejudge dulu tanpa konfirmasi dulu. Mungkin itu sudah jadi kebiasaan juga sih, makanya kebanyakan yang kayak wanita yang pulang pagi itu dijudge-nya sebagai yang nggak benar atau gimana gitu. Nah kalau dari tadi kan yang kita omongin tuh negatifnya. Menurut abang ada nggak sih positifnya diomongin kayak gitu sama masyarakat? Positifnya itu ya, positifnya paling mereka berpikiran orang itu kerja keras sampai pulang pagi segala macam, di titik itu doang sih mungkin positifnya ya.
Nah, kalau emang ada positif dan negatifnya, kayak yang tadi kita udah obrolin tuh, ada positif, ada negatif. Itu menurut abang nih, harus nggak sih itu di stop? Karena kan ada positifnya, kayak bullying aja kan, maksudnya nggak semua orang pro untuk stop, tapi ada orang yang pro untuk bullying. Menurut abang, dari sudut pandang abang nih, hal yang kayak gitu, cap dan bullying tuh harus nggak sih dihilangkan? Ya, kalau menurut saya sih karena bullying itu melibatkan dua pihak, antara yang membuli dan yang dibully sih, seharusnya pendekatannya ke dua orang itu ya. Karena kita gak bisa stop satu orang yang ngebully, sedangkan yang dibully nggak kita bimbing juga. Maksudnya kalau misalkan kita bisa istilahnya memperbaiki dari dua sisi, misalkan dari yang membulinya kita coba melakukan pendekatan, kita coba kasih arahan, pengetahuan kepada mereka bahwa efek dari bullying itu gak baik. Nah, di sisi lain kita juga kuatin yang dibully ini. Kuatinnya misalkan dengan cara, ya udah sih kalau misalkan ada orang yang lain yang ngebully, ya kalau misalkan kitanya yakin dengan apa yang kita lakukan itu benar, ya udah kuatin mental aja. Soalnya kan kita gak bisa nutup mulut semua orang ya. Paling kita bisa tutup telinga kita doang sih. Jadi ibaratnya memperbaikinya harus dua sisi sih. Dari yang membulinya kita lakuin pendekatan juga, dari yang dibulinya juga kita siap melakukan pendekatan dengan salah satu cara tadi, kuatin mentalnya. Seperti itu sih. Dan mungkin kalau yang dibully-bully kayak gitu, kayak ada ceritanya Deddy Corbuzier ya. Dia yang Deddy Corbuzier adalah seorang yang merasa dia dibully, terus karena dia dibully, terus mentalnya malah tumbuh jadi kuat, dan setelah kuat dia malah jadi lebih sukses dari yang lain karena dia menuntut dirinya sendiri untuk benar juga sih. Salah satu pembuktian dari orang yang ngebully kita adalah dengan prestasi, dengan kesuksesan. Itu sih cara balas dendam, bukan balas dendam ya, istilahnya menunjukkan bahwa gak setiap yang dibully itu selalu negatif. Di sisi lain mungkin bulian itu juga bisa jadi vitamin buat kita tumbuh atau mencapai kesuksesan itu sih. Jadi ya dari tadi yang dibahas tadi, maksudnya kita juga harus siapin dari yang dibulinya juga, biar yang dibulinya juga siap. Lebih-lebih kalau misalkan yang dibulinya itu mendapat bulian itu bisa menjadikan suatu motivasi buat dia mencapai kesuksesan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Cuma segitu pertanyaan nih, Bapak ya. Oke. Baik. Makasih ya, Bang. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya sudah bersama narasumber kelima. Boleh perkenalkan namanya, Mas? Oke, perkenalkan nama saya Fadli Ramadan bin Walil. Saya sekarang sibuk menjadi mahasiswa di salah satu universitas. Tidak hanya mahasiswa, saya juga sebagai pekerja di salah satu lembaga keuangan, sebut saja lembaga koperasi ya, gitu. Boleh mungkin diceritakan kegiatan sehari-hari di pekerjaan tuh sekarang kayak gimana? Pekerjaan saya setiap harinya itu ya, karena lembaga saya koperasi simpan pinjam uang, dan simpan pinjam uang tersebut itu dikhususkan untuk ibu-ibu yang berpendapatan rendah atau kita sebut menengah ke bawah aja ya. Kita itu menengah ke bawah gitu sih. Nah, di profesi sekarang ada nggak sih pro kontra dari masyarakat? Maksudnya mungkin Mas pernah nggak sih ditegur sama ormas gitu, atau mungkin dari penduduk setempat? Pernah nggak sih, Mas? Itu bukan pernah lagi, malahan menjadi makanan sehari-hari saya ya. Karena ya namanya ormas juga kan, kita tidak bisa menutupi kemungkinan. Jadi itu tergantung kepada petugas lembaga saya gitu. Kalau misalkan emang petugas saya ada yang meresahkan, otomatis kan ormasnya ya ikut campur gitu terhadap ini. Ada juga yang nasabah yang tidak bisa bayar gitu, anggota-anggota saya atau nasabah-nasabah saya tidak bisa bayar, dia meminta bantuan kepada ormas agar setidaknya bisa menghentikan penagihan di lembaga saya gitu sih. Jadi itu parah banget ya. Parah banget sih. Itu merupakan suatu kerugian bagi perusahaan saya, dan resiko terbesar salah satunya ya itu gitu. Dan perusahaan pun nggak bisa ngelawan dengan cara yang sama ya. Tidak bisa gitu. Karena kenapa? Kalau misalkan secara melawan seperti sama gitu ya, ada perlawanan gitu terhadap perusahaan ke ormasnya, dikarenakan gini, kita mikirnya panjang.
dikhawatirkan ormas tersebut itu lingkungannya bukan misalkan di Bogor, lingkungannya Bogor. Nah, kita selesaikan seperti itu di Bogor. Nah, dikhawatirkan si ormas itu nanti ngelinknya ke daerah lain gitu. Nah, nanti yang takutnya dikhawatirkan sama juga kejadian seperti itu kan, jadi muncul kerugian yang besar juga nanti gitu, karena perusahaan saya alhamdulillah sudah di hampir seluruh Indonesia udah ada gitu. Dan maksudnya itu bisa nimbulin konflik sosial juga kan, yang di sini dijegal misalnya, yang di sana pasti dijegal juga. Iya gitu, benar sekali seperti itu. Kalau tips and triknya Mas untuk ngadepin yang kayak gitu tuh? Nah, menghadapi seperti itu yang saya lakuin ya gitu. Itu saya pendekatan ke nasabah saya dulu terutama. Karena kenapa? Karena ketika nasabahnya emang merasa dekat dengan kita, merasa ingin bayar gitu kan. Jadi saya berusaha untuk si nasabah itu dekat dengan kita dan ingin bayar. Jadi diusahain nasabah tersebut tidak merasa malu atau segan ke kita. Karena kenapa? Kalau misalkan ngerasa malu, dia ketika tidak ada angsuran, pasti dia akan lari. Karena malu kan ketemu saya. Yang kedua yaitu segan. Kalau misalkan dia ngerasa segan ke kita, sama gitu. Ketika nggak ada angsuran pun pasti dia lari. Tapi kalau misalkan nasabahnya pengen ngangsur atau angsuran gitu ya, bayar, pasti dia usahain semaksimal mungkin gitu. Jadi ketika dia tuh tempo belum ada uangnya, pasti dia berusaha untuk ngangsur. Karena kenapa? Dia ingin ngangsur ke kita gitu. Nah, yang kedua mungkin terkait ormasnya. Nah, itu terkait ormasnya, pinter-pinter kita dalam berkomunikasi dan penyampaian kata-katanya gitu. Ketika kita bisa untuk menyampaikan kata-kata atau berkomunikasi dengan baik dengan ormas, ya menjadi silaturahmi lah, pendekatan, dan insya Allah sih ormasnya juga support kita gitu. Jadi malah sebaliknya, yang dulunya kalau mencegal, malah mensupport kita. Karena kenapa? Kita sampaikan bahwa perusahaan kita tuh kerjaan yang saya kerja sekarang itu benar-benar membantu si nasabah, bukan membebani nasabah gitu. Dan apalagi kalau misalkan nasabahnya tadi udah dekat dengan kita, nah ketika ada ormas pun nasabah memilih kita, bukan ormas, ya mau apalagi gitu ormas, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Berarti yang memang harus diperhatikan tuh branding diri kan? Iya, gitu sih. Lebih ke diri sendiri aja dulu gitu ya. Nah, baru si nasabahnya sih yang penting sih nasabahnya gitu. Kalau misalkan emang si nasabahnya pro ke kita atau masyarakat yang pro ke kita, ormas mau gimana pun ya susah gitu. Karena kan dia miliknya ke kita. Gitu. Cerita aja ya gitu. Saya dulu pernah tugas di Cianjur. Saya sama seperti itu. Jadi di situ tuh lagi gencar-gencarnya ormas. Perusahaan-perusahaan sama seperti saya kayak gini itu banyak yang backup tuh artian tidak boleh ada penagihan di daerah tersebut. Nah gitu. Nah saya bingung dong harus seperti apa gitu, karena emang ini suatu resiko yang paling besar gitu ya dari dalam perusahaan saya. Saya coba dengan pendekatan ke nasabah-nasabah saya, bahkan udah kayak nganggap keluarga sendiri gitu ke saya tuh gitu. Udah kayak ada yang nganggap anak gitu, adik mungkin gitu. Nah suatu ketika yang saya khawatirkan di backup itu terjadi. Nah saya musyawarahkan baik-baik, di situ ada ormasnya, ada nasabahnya gitu. Dikarenakan nasabahnya udah dekat dengan saya, dengan perusahaan saya, di situ saya langsung tanyakan aja, Ibu, kalau misalkan si bapak ini ormas ya, ke si bapak ini emang Ibu memilih si bapak ini silakan. Tapi kalau misalkan Ibu memilih saya, ya mohon maaf Pak, mungkin Bapak cukup aja sampai sini gitu menghentikan penagihan. Karena kenapa? Si ibunya memilih saya. Nah saya tanya langsung ke anggotanya, ke nasabah saya gitu, Ibu, mohon maaf saya sebut ibu karena perempuan kan ya. Jadi saya tanya ke ibunya, Ibu silakan Ibu memilih saya, Komida gitu ya, perusahaan saya, atau si bapak ini selaku ormas. Karena sekali lagi nasabah itu ngerasa dekat dengan saya, otomatis dia memilih saya. Gitu ya. Karena kenapa? Mungkin karena pendekatan tadi gitu. Nah ketika udah milih saya, ormas juga nggak bisa apa-apa dong di situ. Gitu. Karena kan secara tidak langsung ormas bertindak tuh karena kenapa? Karena ngerasa perusahaan saya membebani, itu kan membebani si nasabah tersebut. Nah di situ kan tidak ada terbebani kan, rasa terbebani si nasabah itu. Kalau misalkan terasa terbebani, pasti dia memilih ormas bukan saya. Nah di situ ormas juga nggak bisa apa-apa gitu, karena nasabahnya milih saya gitu. Itu experience yang lumayan ya. Lumayan lah, pengalaman hidup lah gitu. Jadi itu bisa merubah cara pandang kita juga kan. Iya. Ya, baik. Mungkin cukup ya Mas. Cukup, siap. Terima kasih. Oke. Mantap.